Sabun adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan noda jika diterapkan pada suatu permukaan. Sabun merupakan campuran garam, natrium, atau kalium dari asam lemak yang dapat diturunkan dari minyak atau lemak yang direaksikan dengan alkali, seperti natrium atau kalium hidroksida, pada suhu 80 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius melalui suatu proses yang dikenal dengan saponifikasi. Lemak akan terhidrolisis oleh basa menghasilkan gliserol pada garam asam lemak atau sabun mentah. Proses ini dapat menghasilkan dua jenis sabun, yaitu sabun lunak dan sabun keras. Namun untuk praktikum kali ini, kelompok kami memilih fokus pada pembuatan sabun keras. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengetahui tahapan pembuatan THU sabun dengan proses saponifikasi. 2. Mengetahui reaksi yang terjadi saat pemakaian sabun. 3. Mengidentifikasi sifat sabun sebagai surfaktan. Alat dan bahan yang akan kami gunakan yaitu 41 gram soda api, 200 ml minyak, 92,5 ml air, deterjen, timbangan, sendok, wadah, sumpit, baskom. Juga kita siapkan sarung tangan. Langkah pertama adalah menimbang 41 gram NaOH. Sebelum menimbang, pastikan timbangan sudah dalam kondisi tera. Kemudian, masukkan 41 gram NaOH ke dalam 92,5 ml air, lalu aduk hingga larutan homogen. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, dapat dilihat bahwa larutan menghasilkan asap dan suhu mulai meningkat. Hal ini dikarenakan reaksi NaOH dengan air menghasilkan reaksi eksoterm. Selanjutnya, masukkan 225 ml minyak goreng ke dalam baskom. Lalu, masukkan larutan NaOH yang tadi telah kita buat. Masukkan dengan hati-hati ya, karena larutan ini panas. Kemudian, aduk larutan hingga larutan homogen. Setelah 5 menit pengadukan, masukkan 1 sendok pewangi ke dalam larutan. Lalu aduk hingga larutan homogen dan mulai mengental. Setelah mengental, masukkan larutan ke dalam cetakan. Simpan larutan dan tunggu selama 1 hari hingga mengeras. Setelah mengeras, sabun siap dikeluarkan dari cetakan dan siap digunakan. Saponifikasi adalah reaksi pembentukan sabun yang biasanya dengan bahan awal lemak dan basa. Reaksi yang terjadi pada pembuatan sabun dapat diasumsikan sebagai A ditambah 3B menghasilkan 3C ditambah D, di mana A adalah asam lemak jenuh minyak goreng dan B natrium hidroksida berupa soda api menghasilkan C soda stearat garam lemak jenuh dan D gliserin. NaOH berguna untuk mempercepat terjadinya proses penyabunan karena dapat menghidrolisis lemak dari minyak sehingga terbentuk gliserol dan garam asam lemak. Kestabilan suhu larutan sangat penting dalam proses saponifikasi karena suhu mempengaruhi laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi semakin besar karena kalor yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel reaksi sehingga jumlah tumbukan semakin besar. Sabun sebagai produk saponifikasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sabun bersifat basa. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suku tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air dengan reaksi sebagai berikut. Yang kedua, sabun menghasilkan buih atau busa. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih-buih setelah garam-garam magnesium atau kalsium dalam air mengendap dengan reaksi sebagai berikut. Yang ketiga, sabun mempunyai sifat membersihkan. Rantai hidrogen CH3CH2 16 kali yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air akan larut dalam zat organik. Sedangkan COONA sebagai kepala yang hidrofilik atau suka air akan larut dalam air. Keduanya bekerja sama menghasilkan reaksi yang dapat digunakan untuk mencuci kotoran dengan sifat polar maupun non-polar. Berdasarkan ketiga sifat dengan fungsi utama membersihkan, sabun termasuk senyawa surfaktan, yaitu senyawa yang umum digunakan dalam produk pembersih seperti deterjen, sampo, sabun cuci piring, pelumas, dan lain-lain.